Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi globalisasi di masa pandemi. Pendidikan demokrasi adalah pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Pendidikan demokratis memberikan peserta didik untuk meraih pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebudayaan. Globalisasi ada tiga, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya metodasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Dua, perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangnya pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Tingkat kehidupan yang lebih baik dibuat industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Pandemi adalah penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengidentifikasi dampak pandemi yang ada di sekitar kita, maka kita harus lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Model pendidikan demokrasi. Model pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan adalah satu, adanya keterbukaan sekolah untuk menerima dan pertimbangan aspirasi siswa. Siswa memiliki kebebasan mendapatkan. Tiga, adanya transparansi dalam kebijakan sekolah. Empat, kerja sama keterlibatan siswa dalam proses pembuatan peraturan sekolah. 5. Sekolah mendengar dan melaksanakan usulan siswa dan adanya argumentasi apabila usulan itu tidak dilaksanakan. 6. Siswa diberi kesepakatan dan keleluasaan dalam berperan aktif dalam belajar. Terus ada 3, yaitu bahwa kebijakan sekolah adalah sebuah aspek dalam bertanggung jawab pada publik yang meliputi pengetahuan guru sesuai kategori, kebutuhan, dan keahlian sekolah. Yang kedua, pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa. Guru akan memberikan pelayanan pada siswa secara individu. Yang ketiga, keterlambatan masyarakat dan sekolah, yakni masyarakat demokrasi sistem pendidikan merupakan refleksi dari keinginan masyarakat. Terus globalisasi pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia era bebas merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia karena perbuatan peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dari mancanegara untuk masuk Indonesia untuk menghadapi pasar global, maka bajakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan baik akademik maupun non-akademik. Dampak negatif dunia pendidikan. Kita harus menyadari di Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan peran dalam globalisasi khususnya pada konteks nasional. Inilah salah satu tantangan pendidikan. Kita harus menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan tidak menghadapi banyak kendala dan tantangan, namun dari usaha di atas kita berpikir bahwa masih ada pilihan. Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah bagaimana fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan pengenalan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidikan berpikir kembali mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seseorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah metode pembelajaran tersebut. Materi pembelajaran dapat target pencapaian dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan secara yang tidak dapat digunakan sebagai media pembelajaran online atau lain e-learning. Aplikasi Zoom
Google Classroom, YouTube maupun media sosial WhatsApp.